Pada zaman musim semi dan musim gugur, Tiongkok itu punya 9 filosofi seperti Taoisme, Konfusianisme, Mohisme, itu total ada 9 filosofi. Salah satunya adalah legalisme. Di video ini Intan mau membahas salah satu filosofi Tiongkok yang nyeleneh tapi dipakai oleh kaisar pertama Tiongkok ini nih, Qin Shi Huang nih, yaitu filosofi legalisme. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, yang ngebikin Great Wall, makanya ada gambar Great Wall-nya nih. Available di Tokped sama Shopee Senin ya guys ya. Selain gambar Qin Shi Huang, ada gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, Kera Sakti, Hakim Pao. Bahkan kalau teman-teman mau custom nama marga sendiri juga bisa. Ini kemarin banyak banget yang request ini. Ada glow in the dark, ada warna emas. Okay, let's start! Kalau di Konfusianisme diajarkan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Tapi di legalisme itu diajarkan bahwa manusia itu makhluk yang egois, makhluk yang serakah, yang harus dikontrol. Kalau di Konfusianisme diajarkan bahwa pemimpin itu harus memperlakukan bawahannya dengan baik supaya bawahannya itu bisa setia sama pemimpinnya, setia dari hatinya. Kalau di legalisme diajarkan bahwa pemimpin itu harus tegas, harus keras, kalau menghukum itu juga harus berat kepada bawahannya supaya bawahannya itu nurut dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Bahkan pemimpin itu tidak boleh ngasih tahu 100% rencananya kepada bawahannya. Kalau di Konfusianisme diajarkan bahwa pemimpin harus percaya kepada menteri-menterinya. Di legalisme diajarkan bahwa pemimpin itu harus curiga kepada siapapun termasuk keluarga. Karena keluarga adalah orang yang diuntungkan kalau dia meninggal. Ini konteksnya di kerajaan ya guys ya. Kan kalau dia meninggal kan rebutan tahta, bisa jadi kaisar, kayak gitu. Dari sini kelihatan ya kalau ajaran legalisme itu keras, negatif. Tapi negatifnya itu bukan negatif yang sesat ya. Negatifnya itu lebih ke arah realistis. Legalisme ini menitik beratkan kepada hukum. Siapa toh pencipta legalisme ini? Arsitek dari legalisme adalah Han Fei. Han Fei ini bukan pencetus utama legalisme ya guys ya. Karena ajaran legalisme ini sudah ada sejak lama. Tapi yang mempopulerkan itu Han Fei. Han Fei itu merangkum, mengembangkan dalam bentuk tulisan, dan tulisannya Han Fei ini bagus, gampang untuk dimengerti. Han Fei juga menjabarkan pentingnya legalisme bagi negara karena legalisme ini mengutamakan hukum. Karena legalisme mengutamakan hukum, semua manusia itu sama di mata hukum. Gak peduli kaya, gak peduli miskin, gak peduli jabatanmu apa, gak peduli keluarga. Semua manusia itu sama. Karena di legalisme ini sangat mementingkan hukum, mengutamakan hukum, diperlukan hukum untuk mengatur masyarakat. Maka ya imbasnya hukum yang ada di ajaran legalisme itu hukumnya keras. Tapi di sisi lain, kalau ada orang berprestasi juga dikasih hadiah, hadiahnya keras juga. Karena memang sifat manusia, dia itu semangat menjalanin sesuatu kalau ada untungnya bagi dia. Nelayan, dia nggak peduli badai besar, dia tetap mau ke laut mencari ikan, mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu dengan ikan itu dia dapat duit, yang mana duit itu membuat dia hidup. Nggak jelek, ajaran legalisme ini nggak jelek, bukan ajaran sesat juga, tapi ya memang dia itu keras. Ajaran ini kurang populer di masa musim semi dan musim gugur. Lebih populer ajaran-ajaran Konfusius, Tao yang berpikir positif. Sampai akhirnya ajaran ini disukai oleh Yin Cheng. Siapa toh Yin Cheng ini? Ini nih Yin Cheng. Dia kaisar pertama Tiongkok. Sebelumnya Intan mau menjelaskan tentang Han Fei dulu.
yang mempopulerkan paham legalisme ini. Han Fei itu lahir di musim semi dan musim gugur. Ini namanya zaman ya guys ya. Ini saat Tiongkok itu terpecah-pecah menjadi negara yang kecil-kecil, belum bersatu. Han Fei ini salah satu anggota dari kerajaan negara Han, yang mana itu adalah negara paling lemah di antara di zaman musim semi dan musim gugur. Han Fei ini itu orangnya gagap, kesulitan berbicara, tapi Han Fei ini otaknya pinter. Han Fei ini sempat sekolah dan belajar Konfusius, belajar ajaran yang sangat positif. Tapi Han Fei merasa ajaran Konfusius ini tidak cocok dengan realita sesungguhnya. Sebenarnya apa sih yang dihadapi Han Fei itu? Han Fei itu pernah dikhianati saudaranya sendiri. Han Fei pernah dikudeta kekasih diam-diam ibunya. Dengan rentetan pengalaman pahit yang dia jalani, ini ngebikin Han Fei ini memperdalam facia alias legalisme itu. Pemahaman yang dia ketahui tentang legalisme ini dia tuangkan lagi dalam bentuk tulisan. Dia tambah-tambahin, dia bumbu-bumbuin, pokoknya jadi narasi yang bagus. Legalisme ini ya guys ya, meskipun pada zaman itu tidak terkenal ajaran-ajaran Konfusius, ajaran Tao, tapi di negara Han ini lumayan dikenal. Nah, pada tahun 220 sebelum Masehi, Raja Yincheng, ini ya Raja Yincheng, dari negara Qin, dia berniat untuk menyerang negara Han. Namanya orang mau nyerang ya guys ya, itu ndak serta-merta nyerang gitu ndak. Ya pasti dipelajari dulu dong, negara Han itu negara yang kayak gimana. Nah, dalam mempelajari negara Han ini, Yincheng ini mendengar tentang Han Fei, mengenal legalisme, dibaca itu esainya Han Fei itu dibaca. Lah Yincheng ini seneng, ini cocok banget sama prinsipku, aku kepengen ketemu sama orang ini. Li Shi yang waktu itu menteri kepercayaannya Raja Yincheng, dia bilang, oh tuan itu tuh teman sekolahku, aku bisa memperkenalkan Han Fei ini ke tuan. Raja Yincheng seneng banget. Li Shi pun memperkenalkan Han Fei ke Raja Yincheng, dengan maksud dia kepengen cari muka gitu ya di hadapannya Raja Yincheng. Han Fei ini guys, dia memang anggota keluarga kerajaan, tapi karena tulisan-tulisannya Han Fei ini menyindir pemerintahan negara Han, jadi akibatnya Han Fei itu tidak pernah dipekerjakan di kerajaan Han. Kebetulan Li Shi itu ngajak Han Fei gabung di negara Qin. Begitu Han Fei berada di negara Qin, dia disambut dengan baik sekali sama Raja Yincheng ini. Kalau teman-teman nonton video-videonya Intan tentang Qin Shi Huang, tentang Raja Yincheng ini, yang ada di otaknya teman-teman itu Qin Shi Huang itu orang yang galak, orang yang kejam, tapi dia bisa loh ramah sama Han Fei ini, bisa. Belajarlah Raja Yincheng ini ke Han Fei tentang legalisme. Han Fei diperlakukan dengan sangat baik sampai ngebikin Li Shi, menteri kepercayaannya itu iri. Li Shi ini batin, wah ini Han Fei itu mengancam posisinya. Tadi kan Intan bilang ya, kalau Raja Yincheng ini ada rencana untuk menyerang negara Han, negaranya si Han Fei itu. Han Fei itu sempat bilang ke Raja Yincheng, ya menasehati supaya tidak nyerang negara Han. Gimana-gimana dia cinta dong sama negaranya. Nah ini peluang ini dimanfaatkan oleh Li Shi, menteri yang cemburu itu tadi. Dia bilang, tuan, Han Fei ini orang berbahaya loh, soalnya dia orang dari dinasti Han. Nggak bener ini, Han Fei nggak bener. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa dong kembalikan Han Fei ke negara Han. Dia terlalu tahu urusan negara Qin, bisa berbahaya. Ya udah, akhirnya Raja Yincheng pun memutuskan untuk memasukkan Han Fei ke penjara. Di penjara, Han Fei itu terus-terusan nulis esai dengan harapan Raja Yincheng ini tergerak hatinya, berubah pikirannya. Dan memang semestinya berhasil. Raja Yincheng ini suka sama esainya Han Fei. Tapi terlambat guys, karena Li Shi itu sudah terlanjur memaksa Han Fei untuk minum racun. Jadi Han Fei tewas. Tulisan-tulisan Han Fei itu dirangkum dalam buku Han Fei Zhi sepanjang 55 chapter.
Dan ini salah satu penemuan yang luar biasa. Bahkan Zhuge Liang, tahu kan Zhuge Liang? Dia orang paling pintar di zaman 3 negara. Dia juga mengagumi Han Fei. Seperti yang kita ketahui, Qin Shi Huang pertama kalinya berhasil mempersatukan Tiongkok menjadi negara yang besar. Dan Qin Shi Huang ini sangat memegang erat prinsip legalisme dan mendirikan dinasti, yaitu dinasti Qin. Setelah dinasti Qin runtuh, dinasti Han kan berdiri. Dinasti Han ini nggak pakai paham legalisme, dia pakai pahamnya Konfusius yang berpikir positif itu. Tapi meskipun di dinasti Han dan dinasti-dinasti itu banyak yang nggak pakai paham legalisme, teori dan politiknya Han Fei ini, filosofi legalis ini itu terus mempengaruhi setiap dinasti sesudahnya. Malahan cita-cita Konfusianisme akan sebuah pemerintahan tanpa hukum itu sampai sekarang tidak pernah terwujud. Terbukti bahwa hukum itu penting. Filosofi Han Fei legalisme ini dipakai lagi oleh Mao Zedong saat mendirikan Republik Rakyat China. Dan sampai sekarang ajaran legalisme ini masih dipakai di zaman modern karena ajaran Konfusius yang terlalu positif itu gak baik. Ya, ajaran legalisme yang terlalu negatif juga gak baik. Para pengamat politik modern itu mengakui ya bahwa ide legalisme dicampur sama ide Konfusianisme itu adalah ide yang terbaik. Filosofi legalisme ini guys dianggap sebagai tradisi intelektual yang paling penting di abad keempat sampai ketiga sebelum Masehi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa kalau teman-teman mau diskusi, mau bertanya, atau mau menambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.